Si Catherine ini ngadu sama bapak emaknya, Bes. Dia bilang ke mereka kalau Catherine diruda paksa oleh abang-abangnya sendiri. Kalau Catherine nggak mau bakal ditonjok. Halo semua, saya thank you untuk kalian yang udah mengklik video Genius Tami. Gimana kabar kalian nih besta-bestiku di rumah? Semoga kalian selalu keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini, Bes, aku akan menceritakan sebuah kisah nyata di mana ada seorang perempuan bernama Catherine. Catherine ini memiliki temperamen yang buruk banget nih, Bes. Kalau dia lagi emosi, emosinya itu bisa meledak-ledak dan bisa nerbangin apapun yang ada di sekelilingnya. Hati si Catherine ini jarang banget adem ayem, Bes, jarang. Moodnya itu kayak lagi PMS tiap hari, kerjaannya marah-marah dan uring-uringan melulu. Dan usut punya usut, dibalik emosinya yang meledak-ledak itu, ternyata si Catherine ini adalah perempuan psikopat. Kenapa dibilang seperti itu? Ya karena dia pernah memutilasi pacarnya sendiri. Yang parahnya lagi nih, setelah dimutilasi pacarnya ini dimasak sama si Catherine dan kemudian disajikan kepada anak-anak pacarnya. Si Catherine ini kan seorang perempuan ya, Bes, kok bisa dia melakukan hal-hal yang di luar nurul dan sadis seperti itu? Kira-kira ada apa dengan si Catherine ini? Daripada penasaran, mari kita gaskan saja cerita selengkapnya. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, Bes, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen ya agar aku semangat bikin kontennya. Nah, di Australia ada seorang perempuan bernama Barbara. Barbara ini menikahi pria yang bekerja sebagai manajer di rumah pemotongan ternak babi ataupun sapi yang bernama John. Hasil dari pernikahan mereka dikaruniai 4 orang putra. Pernikahan yang awalnya baik-baik saja dan begitu sangat bahagia, seiring berjalanan waktu runtuh juga nih, Bes, dikarenakan si Barbara ini berulah, alias dia berselingkuh dengan anak buah suaminya yang bernama Ken. Nah, mungkin sudah bosan dengan suaminya, si Barbara ini memutuskan untuk kabur membawa semua anak-anaknya dan menikah dengan selingkuhannya yang bernama Ken. Hasil dari pernikahan mereka pun dikaruniai 4 orang anak juga, tapi anak yang terakhir merupakan anak perempuan yang bernama Catherine Knight. Jadi total anak Barbara ini menjadi 8, Bes. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, si Barbara dan Ken ini bekerja di rumah pemotongan ternak babi ataupun sapi. Mungkin inilah yang dinamakan karma ya, Bes, akibat meninggalkan suami yang baik hati dan setia. Di pernikahannya yang kedua, si Barbara ini kerap kali mendapatkan kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Dalam sehari, suaminya kedua ini bisa bercocok tanam, bisa sampai 10 kali ataupun lebih nih, Bes. Apa nggak encok itu pinggang sama si dengkulnya Barbara? Kasihan ya, Bes. Yang gilanya nih, Bes, Ken kalau mau melakukan percocok tanaman nggak kenal waktu ataupun tempat nih, Bes. Mau ada anaknya, mau kagak, dia nggak peduli. Seakan-akan bapaknya ini dengan sengaja membiarkan anak-anaknya menyaksikan kekerasan fisik ataupun seksual yang dialami emaknya. Karena saking seringnya melihat kelakuan bapaknya seperti itu, anak-anak mereka yang cowok-cowok pun mempraktekkan apa yang dilihatnya selama ini. Mereka mempraktekkan percocok tanaman tersebut kepada adiknya yang bernama Catherine. Sedari kecil Catherine diruda paksa oleh abang-abangnya sendiri nih, Bes. Dari umur 4 tahun. Bayangin, dari 4 tahun diperkaos. Suatu ketika si Catherine ini ngadu sama bapak emaknya, Bes. Dia bilang ke mereka kalau Catherine diruda paksa oleh abang-abangnya sendiri. Kalau Catherine gak mau bakal ditonjok. Kalian tahu nggak reaksi bapak emaknya kayak mana? Gitu doang, Bes. Seakan-akan bapak emaknya ini nggak percaya apa yang dikatakan si Catherine. Padahal si Catherine ini udah bilang dia ketakutan, tolong mak, tolong gitu. Emak bapaknya ini nggak peduli. Nah, karena si Catherine ini tumbuh di keluarga toksik, kurang kasih sayang, carut marut. Pada akhirnya, Catherine tumbuh menjadi sesosok perempuan temperamental, keras kepala, tak berperasaan, dan tak mau kalah oleh siapapun. Di sekolah saja nih, Bes, si Catherine ini sering banget membuat masalah. Dia kerap banget ngebully temen-temennya dan main tangan. Jadi nggak heran si Catherine ini dijuluki sebagai anak yang bandel dan kasar.
Nah, di umurnya 14 tahun, si Catherine ini tidak mau melanjutkan pendidikannya. Dia lebih memilih untuk bekerja sebagai tukang potong ternak babi ataupun sapi kayak emak dan bapaknya. Gak butuh lama nih Bes, si Catherine ini begitu sangat ahli banget melakukan pekerjaannya tersebut dalam pemotingan ternak-ternak tersebut. Catherine ini begitu sangat menikmati pekerjaannya, terlebih lagi ketika ia melihat hewan-hewan dibantai sebelum dipotong. Baginya itu adalah hal yang luar biasa. Singkat cerita, si Catherine ini berpacaran dengan seorang pria yang merupakan rekan kerjanya bernama David. Nah, karena sudah merasa saling cocok, pada akhirnya mereka menikah. Ini ada yang lucu nih Besti. Setelah melakukan malam pertama, si David ini kan tidur tuh Bes karena kecapean habis bertempur. Tiba-tiba si Catherine ini ngambil bantal dan langsung menindih muka si David. Sontak saja si David ini terkejut dan terbangun dong. Weh, kamu ngapain ya? Ngapain? Ngapain pala lu ngapain? Tahu nggak? Bapak emak gue kalau bercocok tanam bisa sampai 10 kali atau lebih dalam sehari. Ini kok kamu ngajakin aku cuma 3 kali doang? Mana puas lah aku, kata si Catherine seperti itu. Rupa-rupanya si Catherine ini mengikuti jejak bapaknya yang hypersek. Mendengar keluhan istrinya seperti itu, pada akhirnya David mengajak si Catherine bercocok tanam lagi tuh Bes, agar dia senang dan gak kesurupan lagi kayak tadi. Singkat cerita, si Catherine pun hamil. Entah kenapa pasca si Catherine ini hamil, sifatnya itu mendadak berubah drastis nih. Dia itu mulai kasar sama suaminya. Entah si David ini dilempar pakai botol, hanger, baju, dan lain sebagainya. Pada saat itu si David ini mencoba memaklumi si Catherine. Pikirnya dia mungkin itu adalah bawaan bayi. Suatu hari si David ini kan pulang kerja Bes. Lagi-lagi dia disambut dengan adegan-adegan seperti biasa. Si Catherine ngamuk-ngamuk lagi. Tapi ngamuknya kali ini lebih parah dari sebelumnya nih Besti. Pada saat itu si Catherine mengeluarkan baju-bajunya si David dan langsung membakarnya tanpa sisa. Nah, pada saat si David ingin menyelamatkan barang-barangnya tersebut, kelapa si David ini malah dikeplak sama Catherine menggunakan penggorengan hingga bocor. Kelapanya David ini bocor, Bes. Hingga si David dirawat di rumah sakit. Catherine menggeplak kepalanya si David perkara hal sepele nih Besti, yaitu perkara si David telat pulang kerja. Emang ini nenek si Catherine posesif banget nih Bes. Nah, karena sudah muak dengan kelakuan Catherine yang sering ngamuk kagak jelas, pada akhirnya David memutuskan untuk melaporkan istrinya sendiri ke polisi. Namun pihak polisi meminta David untuk mengurungkan niatnya tersebut. Takutnya tindakan si David ini membuat si Catherine tantrumnya lebih parah lagi nih Besti, dan mempengaruhi perkembangan janinnya. Singkat cerita, si Catherine pun melahirkan bayinya. Bertepatan pada waktu itu, si David ini udah berpikir tuh, wah inilah waktu yang tepat untuk meninggalkan si nenek lampir. Tanpa pikir panjang, David pun beneran pergi nih Bes, meninggalkan Catherine dan menjalani hubungan dengan wanita lain. Melihat kenyataan tersebut, Catherine makin frustasi dan melampiaskan semua amarahnya kepada anaknya yang baru lahir. Pernah tuh ada tetangga melihat si Catherine menggoyang-goyangkan anaknya dengan keras di stroller. Didorong-dorong gitu anaknya guys. Gak hanya itu aja nih Bes, Catherine juga sering membuat onar ke beberapa warga. Bahkan tak segan-segan mengancam mereka dengan sajam tanpa alasan yang jelas. Karena kelakuannya yang gak jelas itu, si Catherine akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Namun hal tersebut gak berselang lama. Beberapa bulan kemudian, Catherine dikeluarkan dari rumah sakit jiwa. Karena merasa rumah tangganya tidak bisa diselamatkan lagi, Catherine pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman dan tinggal bersama kedua orang tuanya. Dan di sana dia mencoba untuk memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Untuk mengisi kekosongan, Catherine kembali bekerja di tempat lamanya sebagai tukang potong ternak babi ataupun sapi. Hari demi hari, karakter Catherine ini mulai membaik nih Bes. Udah nggak tantrum-tantrum lagi ke orang-orang. Nah, satsetsot singkat cerita, si Catherine jatuh cinta lagi dengan pria yang merupakan teman kerjanya bernama David Sonder. Lagi David lagi pacarnya.
Suami sebelumnya namanya David, tapi yang ini namanya David Sonder. Tak berselang lama mereka pun menikah dan tinggal bersama. Ya, seperti biasa, hubungan rumah tangga mereka diwarnai dengan percekcokan yang kagak jelas. Dikarenakan Catherine yang terlalu posesif. Ia sering tuh menuduh David Sonder tukang selingkuh, tukang bohong, dan lain sebagainya. Padahal aslinya si David Sonder ini sangat setia padanya nih Bes. Dasar Catherine-nya aja nih Bes, rada-rada peko. Pernah suatu ketika nih, si Catherine ini menggoreng leher anjing kesayangan David Sonder tepat di matanya. Sambil mengancam kalau David sampai ketahuan selingkuh, nasibnya bakalan sama kayak anjing peliharaannya tersebut. Melihat adegan tersebut, si David ini nggak mau ambil resiko Bes. Dia nggak mau meninggoy di tangan wanita yang rada-rada miring kayak si Catherine. Ya udah, David Sonder kabur tinggalin si Catherine gitu aja. Janda lagi si Catherine ini. Dan pasti si Catherine ini frustasi dan ngamuk-ngamuk lagi mendapati suaminya kabur menghilang tanpa jejak. Seiring berjalannya waktu, si Catherine ini kembali berpacaran dengan seorang pria yang bernama John Price. Tapi kali ini pacarnya adalah duda anak 3. Nah, di hubungan yang ini, si Catherine merasa John ini adalah pria yang berbeda dibanding dengan pria yang pernah hidup dengannya sebelumnya. John begitu perhatian dan sayang banget sama si Catherine Bes. Setiap ada acara apapun, si Catherine ini selalu diajak. Itulah yang membuat si Catherine ini jatuh cinta banget sama John Price. Bisa dibilang bucin lah si Catherine ini. Di mata teman-temannya, Catherine dan John Price ini adalah pasangan romantis dan selalu terlihat mesra. Semenjak Catherine pacaran dengan John, ia nggak pernah tantrum-tantrum dan kasar lagi. Malahan nih, ketiga anak John disayang banget sama si Catherine, layaknya anak kandung sendiri. Makanya nggak heran anak-anak John itu lengket dan deket banget sama si Catherine. Hari makin hari, cintanya si Catherine ini makin gede aja kepada si John. Dia nggak mau tuh kehilangan si John. Karena itu dia pun ngajakin John nikah. Tapi ternyata Johnnya kagak mau diajak nikah. Dia bilang tuh sama si Catherine, dia nggak akan nikah lagi karena trauma dengan hubungannya yang pertama. Mendengar pernyataan John, Catherine langsung terbakar emosi. Ia tak terima kalau dirinya hanya dipacarin doang. Kekecewaan tersebut membuat Catherine kembali ke setelan awal. Catherine kembali ngamuk-ngamuk dan ngambil gunting yang ada di sekitarnya. Gunting tersebut langsung ditancapkan ke dada John. Tindakan si Catherine ini membuat John sangat-sangat marah dan langsung mengusir si Catherine. Nah, setelah kejadian tersebut, si Catherine ini ngemis-ngemis kepada John agar mau dimaafkan dan mau tinggal bersama lagi seperti sedia kala. Dan pada akhirnya John luluh juga dan memaafkan kesalahan Catherine. Mereka pun tinggal bersama lagi. Suatu ketika, pas si Catherine lagi bersih-bersih rumah, dia nggak sengaja menemukan surat wasiat John yang berisikan, kalau suatu saat nanti John tiada lagi di dunia ini, semua aset-aset miliknya diberikan kepada mantan istri dan semua anak-anaknya. Ngamuk lagi tuh si Catherine. Dan terjadilah pertengkaran di antara mereka. Ya, seperti biasa Bes, si Catherine melemparkan benda-benda apapun yang ada di sekitarnya hingga mengenai John yang membuat John berteriak dan mengusir si Catherine lagi. Nggak kapok-kapok nih Catherine. Setelah pertengkaran itu, Catherine pun pindah rumah, tapi jaraknya nggak jauh dari tempat tinggal John. Teman-teman John yang udah pada tahu kelakuannya si Catherine yang peko itu, nyaranin si John agar tidak bertemu dulu sama si Catherine, menjauhlah dulu biar nggak makin parah lagi. Suatu malam, si Catherine mengendap-endap masuk ke rumah John dengan menggunakan baju dinas yang sangat seksui. Dengan keahlian yang dimilikinya, Catherine pun meminta maaf sembari menggoda-goda John. Tak tahan dengan godaan si Catherine, akhirnya John pun mencocok tanam si Catherine. Esok paginya di pertambangan tempat John kerja, teman-teman John itu pada terheran-heran tuh guys. Karena tumben-tumbenan John belum datang kerja.
Biasanya di antara temannya yang lain, si John ini paling pertama datangnya, Bes. Ini kok tumben-tumbenan dia nggak ada. Kan heran tuh temennya. Karena takut terjadi apa-apa, si temen John ini nyamperin rumah John. Kucuk-kucuk-kucuk, pergilah si temannya ini ke rumah John. Nah, pas temannya ini baru sampai di depan pintu rumah John, temannya ini dikagetkan dengan noda darah yang ada di gagang pintu rumah John. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, teman John pun menelpon polisi. Gak berselang lama, polisi pun datang dan langsung mendobrak pintu John. Dan benar saja nih, Bes, polisi dibuat sangat-sangat syok ketika melihat banyak cairan merah di mana cairan tersebut datang dari arah dapur. Begitu para polisi menuju ke arah dapur, tambah syok lagi tuh mereka. Di mana mereka menemukan jasad laki-laki tanpa kelapa yang sudah dikuliti habis. Yep, John telah dimutilasi. Beberapa bagian tubuh John ditemukan di area yang berbeda. Yang bikin merinding nih, Bes, kelapa John ditemukan di sebuah panci yang ada di atas kompor. Kelapa tersebut ternyata sudah direbus dan dicampur sayur-sayuran. Dimasaklah itu. Kulit John juga digantung di atas kusen dijadikan tirai. Polisi juga menemukan 2 piring stik yang bercampur wortel, buncis, dan lain sebagainya yang disajikan untuk anak-anak John. Di piring tersebut tertulis seperti ini nih, Bes. Jika aku tidak bisa memiliki John, orang lain juga tidak bisa. Nah, setelah beberapa saat, si polisi ini menemukan Catherine tergeletak dan tak sadarkan diri di kasur. Ternyata si Catherine ini habis meminum banyak obat-obatan, Bes. Diduga ia hendak mau bundir. Melihat si Catherine tidak ada luka sedikit pun, para polisi ini udah langsung yakin kalau si Catherine lah yang memutilasi John. Gara-gara kejahatan si Catherine ini, para polisi yang menggeledah rumah John mengalami trauma dan mual berkepanjangan nih, Bes. Yang membuat mereka harus ngambil cuti dan melakukan pemeriksaan psikologi. Bener-bener ini si Catherine. Dan ceritanya habis. Oke lah, Bes, itulah cerita tentang perempuan yang bernama si Catherine. Sampai jumpa. Bye-bye.